Di pinggir ada sungainya ya. Kayaknya ini sungai dari aliran Curug Sawer. Mulai memperhatikan kita. Bergerombol berdatangan. Dalam kita sudah berada di titik lokasi yang jadi tujuan kita malam ini yaitu klinik Saweran atau air terjun Saweran. Perjalanan sini itu kita ya polanya hanya ke tapak ya. Jadi kita tadi pengibaran sehingga fokus untuk mencari tujuan agar tidak terpeleset hal-hal yang tinggi. Tapi mana Mrs. untuk lokasi di Kabupaten Pamekasan ini kawan panjang kan tua kan kalau mau pandang tak prosesnya di Malangkara ini mas lalu tua nih dengan tua ada ya agak tiongkok gitu tiongkok kalau di alaman Islam mungkin kayak seperti benar 8 sekolah dengan Tuhan gitu ya kayak contoh gitu dan itu kayaknya energinya lebih suka dari yang lain gitu kayak ini bukan dari yang lain atau bisa dikategorikan masuk apa ya pemimpin di sini kan lebih ke kayak pengasuh dari makhluk-makhluk yang ada gitu. Kayak pengasuh aja gitu. Kalau untuk derajat yang seperti itu ada di belasan itu sudah punya. Ada kita di belakang yang nggak ada atasan. Bahkan dia itu pada namanya lah. Dan itu tulang positif sahurnya itu sebetulnya kayak semacam aku ya sebentar ya kalau itu kayak kita melihat ini suatu juga mungkin dia kayak mereka ya mungkin kayak kita bagi orang-orang tanah asli tapi bagi mereka untuk wisata alam dengan mereka ya akan melakukan gitu nanti akan kita tentang pernyataan kita dan beliau telah diberitahu saling menghormati betul mulai tidak komplain betul mereka juga perlindungan sakit ya mereka memang karena bagi mereka itu kayak mereka sudah terlalu suka bagi kayak maaf kayak yang kedua gitu ada menolong hal yang dari kita kalau mengotori kayak merusak mereka berterlalu susah dan kita susah membuka sangat tinggi di sini masih pak gara-gara dia konsultasi tentang baik gitu kita itu dari respon itu dari bahasa kayak dia mengangkat hanya di apa ya nanti seolah maaf bagi mereka mungkin yang
budget sesuatu terus akhirnya dia kayak mengumumkan diri gitu kan. Atau nantang gitu kan. Takabur ya takabur lah bahasnya kayak takabur. Ini takut ada apa ya? Tempat ini ini nggak harus tempat itu ya sebabnya kita tujuan tempat alam tujuan tempat kayak rekreasi atau misi ada menangkan diri atau bersenang diri ya tidak apalah gitu kan. Oh iya iya selain banyak buat coba jadi intinya tuh dunia manusia dan dunia bumi ada kemiripan ya. Kemiripannya seperti dari keseharian dari apa yang kita lakukan sehari-hari itu jadi sekitar kurang jauh ya jadi mirip lah pengayaannya selain di dunia manusia jadi itu ya kalau ada yang menyerupai situasi seperti ya kalau di kita kondisinya seperti ada gelana, kosong, biruo itu ini sebuah pendidikan dari kecil. Kalau menurut aku ya, kalau menurut pendapat sendiri gimana tuh? Ya, untuk kami, sampai ini juga banyak itu kasusnya kayak tulisan ya perempuan, dipahami kamu kata orang-orang terus yang kita itu aman dari bomber gitu banyak sekali panjang tadi jalan misalnya kita lalu itu kayaknya mereka mengamati kita gitu ya mengamati ya kayak mengamati terus ada kayak yang suntik di apa ya melihat laki-laki itu kayak gimana gitu kalau kayak apa kayak apa om kayak sem gitu kalau bahasa manusianya kan itu kayak lawan sedikit kalau di manusia itu kayak yang cari perhatian gitu ya satu nggak apa ya agak samar-samar sih soalnya nanti suara dari itu lumayan terkenal sekarang nggak apa Jens ini kan nggak terus dengar suara nggak enggak bang ini gimana apa ini macam pendidikan kita semacam oh mas kesulitan gitu kasih ya semakin kita nih terus beliau menunjukkan sosoknya kalau sosoknya oh itu yang tadi oh iya dong halo assalamualaikum kata burung oh belum kata burung ada burung ada yang pun tahu ya dua jangan enggak hanya misalnya yang nih ini kayak ada kemiripan seperti apa ya seperti rumor-rumor di cerita masyarakat berdirikan karena itu seperti itu gitu jadi ini keadaan sekitarnya guys bisa dilihat ini keadaan dari sekitar kawasannya mungkin memang tidak terlalu besar ya dan kemudiannya oleh sedikit panjang bukan kita yang sakit ini padat ya
Oke sobat, kita lanjutkan perjalanan menuju titik pertama lagi. Tadi jalanannya cukup terjal ya, makanya kita nggak menyarankan untuk solo explore atau ibaratnya aku pilih nggak di tempat ini sendirian, apalagi kita menyarankan untuk tetap jaga untuk tetap dilakukan di tempat-tempat yang betul ditakutkan kalau sendiri itu ya maaf kalau ada terjadi sesuatu kita nggak ada yang ini nggak ada yang nolong nolong lah nolong kan nggak ada yang nolong, nggak ada yang mengetahui gitu tadi nggak ada yang mengetahui ya minimal 2 atau 3 orang lah. Kalau untuk rekan-rekan yang lain yang mau mengeksplor ke daerah sini, yang paling utama kayaknya persiapan fisik gitu sih. Ya betul, persiapan fisik. Saya sendiri udah lama belajar jalur yang seperti ini, lumayan dulu menguras fisik juga tadi. Kebetulan saya juga lagi sempit lah badan, pom-pom yang sangat tinggi. Oh bentar ada interaksi om? Yang kita bicarakan dari awal ternyata dia muncul di sini nih, yang noni Belanda. Ya. Itu ternyata. Dan dia beradaannya kalau misalkan kamera bisa lihat bagi teman-teman yang punya kelebihan itu mereka ada dia ada di dekat pohon yang itu. Yang ada batu itu bukan? Ya dia bergaun putih. Ya selayaknya baju bangsawan Belanda ya. Gaun Belanda gitu ya? Bang, ya kayak apa sih, semacam kayak ada rendah-rendah kayak gitu-gitu lah, rendah-rendah, terus rambutnya pirang kayak di kepang. Ya di kepang ya, kayak ciri kepang ya. Dari kepang dua lah. Dari kepang dua gitu. Dan saya perhatikan sih kayak dia yang ngeliatin kita kayak melempar senyum gitu. Oh, dia termasuk aman ya om? Iya, entah apa namanya, tidak agresif ya? Iya, entah itu mungkin apa kayak salam perkenalan atau mungkin apa gitu, saya kurang terlalu paham, tapi perasaan saya sih ini kayak welcome kita datang gitu. Karena memang kita juga kan datang dengan niat yang baik, dengan niat yang tidak mengganggu dan rusak gitu. Terutama untuk alam dari sini atau makhluk seperti mereka gitu. Untuk sekarang posisinya masih berdiam diri atau mondar mandir om? Enggak, dia berdiri. Dia berdiri sambil memperhatikan kita. Berdiri memperhatikan kita. Kalau kita lewati nggak apa-apa om? Bentar. Kita coba interaksi sebentar. Alhamdulillah sobat hangat Bantara. Jadi dia sedikit ingin sedikit berkisah ya. Sedikit berkisah bahwa dia memang seperti zaman waktu itu di kala itu dia sedang sama keluarga, terus tiba-tiba ada segerombolan, ya maaf segerombolan penjajah, bukan orang-orang pribumi yang berniat tidak baik, dan terjadilah kasus kasus riba paksa. Itu apa ya kalau bahasa Indonesia riba paksa itu? Pelecehan gitu ya, semacam pemerkosaan ya. Dan sebenarnya sih dia sekeluarga dihabisi lah ya, dihabis menurut cerita yang dia ceritakan. Iya itu juga kan, kalau alam bisa bilang kita tidak terlalu bukan tidak terlalu mungkin
hanya sekedar apa ya, sementara sekedar wawasan, nyambung cerita-cerita rakyat, bahwa memang kita tidak jangan mempercayai cerita-cerita dari makhluk-makhluk seperti itu. Jangan jadi sandaran, jangan jadi sandaran kebenaran gitu, maksudnya jangan jadi sandaran kebenaran, walaupun perwujudan mereka seperti itu dan menceritakan seperti itu, tapi jangan jadi sandaran bahwa itu suatu kenyataan yang terjadi gitu. Itu kenyataan terjadi. Ya pada dasarnya manusia saja yang berwujud itu bisa melakukan tipu daya, apalagi dengan goib yang tidak berwujud ya sobat. Oke, kita lanjut ke titik awal lagi ya sobat. Sekarang posisinya dia sudah pergi om. Titik tepatnya tadi di sebelah mana om? Ini di batu ini. Dia lagi duduk berdiri atau apa? Kayak gitu. Beragakan om? Jadi lagi berdiri kayak gini, jadi ngeliatin kita ke arah sana dengan senyuman. Mengantarkan senyuman lah. Oke. Cuman dari senyum itu kayak senyum yang apa ya? Kalau orang Sunda bilang kayak senyum kecut gitu. Senyum apa ya istilahnya? Senyum tapi di balik kesedihan gitu ya. mengandung cerita-cerita tragis. Iya. Makanya tadi saya pengen komunikasi, ternyata dari cerita dia seperti itu. Tapi ya bukan jadi sandaran kebenaran lah. Oke. Iya, oke sobat. Sekarang kita sudah berada di titik terakhir ya, kembali ke titik utama. Jadi kesimpulannya di tempat ini tuh yang katanya ada mitos noni-noni Belanda, dan ada juga kasus anak kecil pernah merenggut nyawa di sini. Jadi dia tenggelam. Jadi di bawah curug itu tingginya itu sekitar sedada orang dewasa ya. Jadi kalau untuk ukuran manusia ya kayak untuk ukuran anak kecil cukup dalam ya. Nah, pada intinya kita selalu percaya kejadian seperti itu tidak usah dikait-kaitkan dengan hal-hal yang menyangkut mistis ya. Kalau memang sudah terjadi hal yang seperti itu, ya itu memang sudah takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk penampakan noni-noni Belanda juga tadi Om Yosef sudah mencoba berinteraksi dengan jin yang berwujud noni-noni Belanda itu. Boleh Om, gimana Om tadi versi lebih lengkapnya gitu? Ya sebenarnya sih pada intinya sementara hal-hal seperti itu tentang kecelakaan ataupun misal terjadi apapun sebenarnya kan keteledoran ya, lebih ke keteledoran gitu, ketidakhati-hatian kita sebagai manusia dalam hal menikmati alam gitu. Bukan istilahnya tidak seharusnya untuk menyalahkan makhluk astral yang ada di sana sebenarnya gitu kan, walaupun memang ada gangguan secara pikiran mungkin atau secara hasutan gitu kan, secara hasutan, karena memang tugas mereka seperti itu. Lebih ke kita teguhkan iman aja lah, bukan iman, bukan niat bahwa memang kita niat datang ke sini untuk menikmati alam, untuk tadabbur alam, untuk refreshing atau apapun bentuknya gitu kan. Dalam artian kita tidak menyalahkan sesuatu hal yang bersifat mistis gitu. Kita lebih waspada ke diri pribadi aja gitu kan, tentang mitos-mitos yang berada di masyarakat tentang perwujudan noni-noni atau misalkan
cerita-cerita lainnya memang tadi sempat ada interaksi atau sempat kelihatan secara batin, kelihatan perwujudannya memang ada muncul dia mewujudkan gitu kan, tapi tidak apa maksudnya tidak mengganggu, karena kita juga tidak ada niatan untuk mengganggu, dan kita hanya menelusuri, menjelajahi istilahnya mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat di sini. Bener nggak sih cerita rakyat apa adanya seperti itu gitu kan? Ternyata sesuai cerita rakyat memang cerita noni itu ada cerita noni itu ada. Dan kalau versi dianya kan memang ceritanya juga lumayan tragis ya, lumayan tragis ya. Hanya dia sering menampakkan diri, mungkin ya merasa terdolimi mungkin, merasa terdolimi, dan ya wajar aja sih mungkin, karena memang makhluk seperti mereka kan sifatnya karakternya mengganggu gitu, entah itu dengan perwujudan, entah itu dengan gerakan, entah itu dengan suara, karena sifatnya mereka mengganggu. Oh iya Om, disclaimer aja nih untuk para Sobantara ya. Jadi sebenarnya wujud noni-noni Belanda itu hanya perwujudan jin atau emang arwah penasaran atau seperti apa Om? Menurut pandangan Om Yosef? Yang diyakini sama saya sih itu hanya perwujudan ya, hanya perwujudan makhluk astral, bukan arwah penasaran, enggak. Namanya arwah penasaran itu kan cuman cerita aja, hakikatnya itu kan hanya perwujudan. Hakikatnya sebentar itu hanya perwujudan makhluk astral yang menyerupai, yang menyerupai gitu kan. Dengan adanya cerita rakyat seperti itu, dia mendengar. Sebenarnya kan mereka juga mengikuti gitu kan. Atau dia sudah hidup sudah lebih dulu hidup di zaman kejadian itu ya Om? Iya, karena mereka kan penghuni lebih awal di sini ya, sebelum bangsa manusia ada juga kan, mereka sudah ada di sini, dan dengan adanya cerita yang berkembang seperti itu, dia juga mengikuti. Makanya dia kan kayak seperti seolah-olah bahwa itu benar-benar terjadi gitu. Iya, benar-benar terjadi gitu kan. Terus untuk Sobantara sebenarnya kan ini balik lagi ke keyakinan ya, entah itu apapun agamanya tergantung keyakinan kita gitu kan. Dan untuk kami sebagai muslim ya, kami meyakini bahwa itu bukan arwah penasaran, dan kami meyakini sebagai seorang muslim itu hanya perwujudan makhluk astral yang menyerupai aja. Oke gitu guys. Oke Sobantara, jadi kesimpulannya seperti perwujudan seperti yang bisa kita lihat tadi, seperti noni Belanda, prajurit Jepang, atau bisa kalau di tradisi kita ada pocong, kuntilanak, genderuwo, seperti itu. Pada dasarnya menurut pemahaman kami sendiri gitu, itu hanya perwujudan dari bangsa-bangsa makhluk astral atau jin lah. Karena pada dasarnya bangsa jin itu tinggal lebih lama lah daripada kita di bumi ini gitu. Oke Sobantara, kayaknya sekian video kita malam ini. Jangan lupa dukungan dan supportnya berupa subscribe, like, dan komen kalau kalian punya opini atau punya rujukan dan yang lainnya untuk kita. Bisa saling sharing ya. Saling sharing aja lah di sini. Jadi pandangan-pandangan menurut perspektif metafisika, menurut pandangan secara spiritual, kita sering sharing lah di channel ini. Oke Sobantara, sekian video kita malam ini. Om Yosef dan saya Kresna izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobantara semua. Jaga iman, jaga akhlak, dan jaga kebaikan kita untuk semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.